Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Muhammad Naim. Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita menentukan sebuah sampel pada penelitian kuantitatif. Yang di sini saya sudah siapkan salah satu contoh cara kita untuk menentukan sampel. Langsung saja kita lihat praktikkan. Di sini saya akan menggunakan yaitu rumus Slovin untuk menentukan sebuah sampel. Dan rumus Slovin ini teman-teman bisa dapatkan di bukunya Sugiono dan bukunya Hussein Umar dan buku-buku lain tentang metodologi penelitian. Oke, di sini sebelum kita mengaplikasikan atau menentukan sampel, di sini saya akan menerangkan dulu ya, menerangkan dulu apa yang dimaksud dengan n besar, e dan lain-lain. Oke, di sini N kecil itu adalah ukuran sampel, ya, N kecil ukuran sampel, N besar ini adalah ukuran populasi, dan yang E ini adalah error level atau tingkat kesalahan. Di sini tingkat kesalahan itu dalam buku Sugiono itu ada 3, itu misalkan kita ambil 1%, 5% ataupun 10%. Di sini misalkan 1% 0,01, 5% 0,05. Nah, di dalam penentuan sampel selain menggunakan rumus Slovin banyak juga kita gunakan untuk menentukan sampel. Langsung saja kita praktikkan di sini. Oke, di sini adalah salah satu soal ya, salah satu soal yang dimana populasi di dalam penelitian ini saya ambil adalah 500 orang. Ini adalah salah satu contoh misalkan teman-teman. Teman-teman juga bisa misalkan 1000 orang atau 800 orang, terserah teman-teman. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menentukan sampel atau responden yang akan mewakili dari populasi itu sendiri. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Ini yang disebut dengan rumus Slovin. Oke, yang pertama N. N ini adalah ukuran sampel, yang artinya bahwa kita akan mencari sampel dari 500 orang ini. Terus N besar ini adalah, langsung saja di sini kita tulis teman-teman. Silakan teman-teman langsung tulis atau langsung praktikkan kalau misalkan di depan laptop. Nah, N besar ini adalah 500, ini 500 populasi yang saya gunakan. Terus 1 ini adalah sesuai dengan rumus. Terus N ini, N besar ini adalah jumlah populasinya juga. Terus E pangkat 2 ini adalah error level atau tingkat kesalahan. Nah, di sini saya menggunakan tingkat kesalahan yaitu adalah 10%. Ya, 10%. Teman-teman juga bisa menggunakan 5%, 1% dan lain-lain. Terserah teman-teman. Oke, setelah kita masukkan semuanya di sini, maka baru kita akan memperkecil lagi. Oke, kita turunkan lagi 500, itu 500, 1 tetap, 1, terus 500. Nah, jadi dari mana dia dapat 5 ini? Oke, dia dapat 5 ini dari sini teman-teman, dari 500 kali 0,12. Nah, sebelum kita mengalihkan, kita harus mengalihkan dulu ini. Ya, yaitu kita harus mengalihkan yang ini 0,1 kali 0,1. Nah, setelah hasil 0,1 kali 0,1 ini, hasil dari ini baru kita kalikan sama 500. Ya, berarti 0,1 pangkat 2 kali 500. Atau 0,1 kali 0,1 hasilnya kali 500, maka hasilnya 5. Nah, setelah itu baru kita turunkan lagi 500 ya, 500 dibagi 6 atau 1 tambah 5 sama dengan 83,3. Nah, jadi sampel yang akan kita gunakan atau responden yang akan kita gunakan itu adalah 83 orang. Dari 50 orang, ya, dari 500 orang kita bisa menggunakan atau memakai 83 orang sebagai sampel di dalam penelitian kita. Jadi teman-teman tidak perlu langsung menggunakan 500 ini. Kita harus menggunakan yang namanya rumus Slovin itu sendiri.
Jadi silahkan dicoba teman-teman. Misalkan kalau nanti teman-teman misalkan jumlah populasi di dalam penelitiannya itu 1000, maka tinggal diganti saja ya. Misal n jumlah populasi 1000, terus per 1 tambah dalam kurung n terus 1000, terus margin level errornya atau error levelnya atau tingkat kesalahannya itu mau pakai 0,5 ya, 0,5 atau 0,11 atau 0,1 silakan. Tapi sebagian besar ya teman-teman, sebagian besar orang menggunakan 0,05 sama 0,01. Oke, begitu saja teman-teman. Jadi kesimpulannya itu adalah sampel dari populasi di dalam penelitian ini adalah sebanyak 83 orang. Misalkan kalau di sini hasil dari pembagian ini misalkan teman-teman misalkan 83,7 atau 85 atau 83,5, maka bisa dibulatkan menjadi 84. Kita pembulatan itu ke atas. Oke, teman-teman selamat mencoba dan sukses selalu.